Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang cukup menarik ini yang bisa saya sampaikan terkait polemik dualisme kepemimpinan di tubuh PB PGRI atau PGRI Pusat gitu ya. Karena terjadi dualisme kepemimpinan ini menimbulkan dampak yang begitu besar di daerah, baik itu PGRI di wilayah provinsi, kabupaten, kota, bahkan bisa turun ke bawah tingkat PC seperti itu. Nah, dualisme ini cukup melelahkan sebenarnya, karena terjadi dualisme maka harus bisa ditentukan nanti mana dan siapa yang berhak nanti sebagai pucuk pimpinan di PBPGRI. Karena mungkin masih banyak pengurus PGRI atau khususnya anggota ini ya, khususnya anggota. Kalau pengurus PGRI saya rasa sudah banyak yang tahu kalau terjadi dualisme kepemimpinan. Di mana Bu Nifa sebagai pengurus PB PGRI dianggap banyak melakukan sesuatu yang tidak prosedural. Salah satu contoh adanya pemberhentian pengurus, bahkan sekelas sekjen pun diberhentikan yang infonya tanpa melalui prosedur yang semestinya. Nah, akhirnya banyak juga, kurang lebih ada 9 pengurus, bahkan ada penambahan sampai 13 pengurus yang diberhentikan di wilayah PB PGRI dan berujung pada sebuah KLB. Nah, dari KLB ini terpilihlah Bapak Haji Teguh Sumarno sebagai Ketua Umum PB PGRI dari hasil KLB. Nah, rentetannya panjang. Terjadi pembekuan, terjadi pemberhentian. Nah, dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum PB PGRI hasil KLB, Bapak Teguh Sumarno melakukan pembekuan atau pencabutan keanggotaan dari PGRI. Bu Nifa ini dicabut keanggotaannya selaku anggota PGRI terlepas dari seorang ketua umum. Nah, kemudian Bu Nifa sendiri juga membekukan beberapa pengurus provinsi, bahkan kabupaten. Nah, terjadilah saling membekukan, ada yang diberhentikan dan sebagainya. Ini berbuntut panjang ke tingkat daerah tentunya, PGRI provinsi ataupun kabupaten kota, bahkan ke tingkat PC. Nah, dari situlah dualisme kepemimpinan ini sama-sama berjalan dan sama-sama merasa benar. Akhirnya sampailah terjadi yang namanya sidang di PT UN. Nah, dari sidang ini sudah berkali-kali dilaksanakan sekian bulan ini, dan nanti jadwalnya ini yang perlu kita perhatikan. Jadwal semoga ini sudah terakhir karena sebuah pembacaan putusan secara elektronik gitu ya, dijadwalkan dengan, mohon maaf, dengan nomor perkara 659-G-2023 JKT. Jenis perkara Badan Hukum. Kemudian pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan hari dan tanggal sidang yaitu pada hari Kamis tanggal, coba diperhatikan ini, tanggal 4 Juli 2024. Jam sidang atau pukul 13.00 sampai selesai. Waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Agenda sidang itu pembacaan putusan secara elektronik. Nah, ini di ruang sidang Sistem Informasi Pengadilan atau EKOT. Nah, tanggal 4 ini adalah tentu sebagai ketentuan kita berharap penyelesaian dualisme kepemimpinan yang berdampak pada tidak harmonisnya para pengurus di daerah. Karena terjadi dualisme kepemimpinan tentu akan berdampak pada yang satu merasa benar, satunya juga merasa benar, sama-sama merasa benar. Maka kita sebagai pengurus honorer ini, sebagai pengurus honorer juga berdampak di bawah ini. Dampak dari dualisme ini apa? Salah satu contoh, kita mau mengadakan suatu kegiatan itu sempat dihalang-halangi karena ini bukan PGRI-nya si A, ini bukan PGRI-nya si B, sehingga batallah sebuah agenda yang harus kita laksanakan sebagai seorang honorer. Bahkan langkah sebuah perjuangan honorer pun sempat terkendala juga karena terjadinya dualisme kepemimpinan ini. Sehingga kami atas nama pengurus honorer, semoga dengan harapan besar, semoga dualisme kepemimpinan ini cepat selesai agar tidak berujung perselisihan PGRI di bawah. Karena apa yang terjadi di pusat, di PB PGRI,
juga berimbas di PGRI Provinsi Kabupaten Kota, bahkan tingkat PC. Nah, maka dari itu kami juga sebagai pengurus honorer, sebagai anak dari PGRI ini, berharap besar semoga para orang tua kami ini yang ada di PGRI, dengan adanya putusan nanti di sidang PT UN tanggal 4 Juli, semoga ini menjadi keputusan yang terbaik. Siapa yang dinyatakan menang dalam sidang itu, monggo tentunya dilaksanakanlah roda perjalanan PGRI ini sebaik mungkin. Dan siapa yang dinyatakan kalah, ya semoga dengan legowo untuk mundur dari posisinya, karena putusan sudah terjadi. Dengan demikian, putusan ini tentu berdampak baik ke bawah. Kalau pihak PGRI Provinsi Kabupaten Kota bisa menerima dan melaksanakan keputusan tersebut, sehingga tidak lagi terjadi dualisme kepemimpinan. Siapa yang dinyatakan menang, maka itulah yang nantinya harus benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dan kami selaku pengurus honorer juga berharap dengan adanya keputusan itu sudah tidak ada lagi yang namanya dualisme, tidak ada lagi yang namanya perselisihan di bawah, sehingga satu keputusan yang diambil itu sebagai bentuk langkah yang harus dilakukan oleh PGRI di tingkatan provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, tanggal 4 ini tentu sebagai tolak ukur nanti kita sama-sama untuk bisa menerima itu. Siapapun yang dinyatakan menang harus melaksanakan tugas dengan baik tentu, dan siapapun yang dinyatakan kalah dalam sidang tentu harus legowo, agar kami anak PGRI di bawah ini tidak tercerai-berai, agar kami yang di bawah ini juga tidak terjadi perselisihan antar sesama saudara kita yang ada di bawah. Itu harapan kami tentu. Nah, semoga nanti putusan dari sidang PT UN tanggal 4 Juli 2024 membawa dampak yang terbaik untuk kita semuanya. Warga PGRI yang tentu kita berharap kesejukan, kedamaian ada di antara kita sesama anggota PGRI, sesama pengurus PGRI, agar PGRI benar-benar bisa melayani, memperjuangkan, memberikan pengabdiannya kepada anggota, demi harapan anggota bisa diwujudkan oleh beliau-beliau yang menjabat atau beliau-beliau yang menjadi pengurus di pengurus PGRI baik mulai pusat sampai tingkat PC tentunya. Terima kasih. Semoga sekali lagi tanggal 4 menjadikan gerbang baru langkah PGRI pembaruan dengan wajah baru, dengan perjuangan baru, dengan pengabdian baru kepada sesama pengurus, sekaligus tentu lebih khusus juga kepada anggota di bawah. Terima kasih. Semoga sekilas informasi menambah informasi buat Bapak Ibu semuanya, anggota PGRI se-Indonesia tentunya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.